Angin malam berembus pelan di antara pepohonan tua, tidak ada kilat, tidak ada benturan senjata. Hanya satu suara lirih dan seorang lelaki roboh sambil mencengkeram dadanya. Tak ada luka, tak ada darah. Namun jantungnya berhenti seketika. Penduduk desa bersumpah mereka mendengar lantunan itu. Bukan teriakan perang, bukan ancaman penuh amarah. Hanya bisikan tenang, seperti doa yang dipelintir menjadi kutukan. Udara terasa berat. Dada sesak, nafas tercekat. Konon, di tanah Jawa yang menyimpan sayuta ilmu kuno, ada satu ajian yang tak membutuhkan keris atau tombak. Cukup suara, cukup getaran, dan nyawa melayang tanpa jejak. Tapi yang lebih mengerikan bukanlah kematiannya, melainkan kenyataan bahwa suara itu masih bisa dipelajari. Malam turun perlahan di tanah Jawa yang masih lekat dengan kabut hutan dan nyala obor di sudut-sudut desa. Angin berdesir pelan, membawa aroma tanah basah dan asap kayu bakar. Di zaman ketika keris diselipkan di pinggang dan ilmu kanuragan menjadi ukuran harga diri, orang-orang percaya bahwa kekuatan selalu memiliki wujud tajam, berat, terlihat. Namun, keyakinan itu mulai runtuh ketika kematian datang tanpa luka. Di sebuah pelataran rumah kayu, seorang lelaki bertubuh tegap, berdiri dengan dada membusung. Ia dikenal sebagai pendekar yang tak terkalahkan. Lengannya keras seperti batang jati, nafasnya panjang dan teratur. Tak ada yang menyangka malam itu akan menjadi malam terakhirnya. Tidak ada duel terbuka, tidak ada benturan besi. Hanya keheningan, lalu satu suara lirih yang mengalun seperti doa yang diseret ke dalam kegelapan. Suara itu tidak keras, tidak menggelegar. Ia justru tenang. Terlalu tenang, getarannya merambat di udara seperti riak halus di permukaan air. Orang-orang yang berdiri di sekitar pelataran merasa dada mereka sesak tanpa sebab. Udara seolah menekan paru-paru. Jantung berdegup lebih cepat. Dan sebelum siapapun sempat memahami apa yang terjadi, lelaki tegap itu tersentak, mencengkram dadanya, lalu roboh tanpa perlawanan. Tak ada luka di tubuhnya. Tak ada darah mengalir. Matanya terbuka lebar, membeku dalam ketakutan yang tak sempat diucapkan. Orang-orang saling menatap, bingung, takut, tidak percaya. Mereka mencari senjata, mencari penyerang, mencari alasan yang masuk akal. Namun yang tertinggal hanya gema suara yang telah lenyap bersama hembusan angin. Kabar itu menyebar cepat, lebih cepat dari langkah kuda dan bisikan pasar. Disebut-sebut ada ajian baru, ajian yang tidak menyerang kulit, tidak merobek daging, tetapi langsung mengguncang jantung. Sebagian menolaknya sebagai dongeng. Sebagian lain mulai mengingat kisah-kisah lama tentang ilmu suara, tentang mantra yang mampu menggetarkan udara hingga memecahkan batu. Tetapi tak satu pun kisah terdengar sekelam ini. Tanah Jawa memang menyimpan sayuta ilmu. Dari laku tapa di puncak gunung hingga tirakat sunyi di tepi sungai, manusia mengejar kesaktian dengan berbagai cara. Namun ajian yang menjadikan suara sebagai senjata terasa berbeda. Ia tak membutuhkan jarak dekat. Ia tak memerlukan sentuhan. Ia hanya butuh satu lantunan yang tepat, satu getaran yang pas, dan jantung lawan akan kehilangan iramanya. Orang-orang mulai berbicara dengan nada lebih pelan. Di warung dan di serambi masjid, percakapan berubah menjadi bisikan. Anak-anak dilarang keluar malam. Para pendekar yang biasanya bangga memamerkan kekuatan, kini memilih berhati-hati. Sebab bagaimana mungkin seseorang melindungi diri dari suara? Bagaimana cara menangkis getaran yang tak terlihat? Di balik ketakutan itu, ada rasa penasaran yang tak kalah kuat. Jika suara bisa membunuh, maka suara juga bisa dikuasai. Jika ada yang mampu melafalkannya, berarti ada yang mengajarkannya. Dan di setiap zaman, selalu ada orang yang rela membayar apapun demi memiliki kuasa yang membuat dunia tunduk. Malam-malam berikutnya terasa lebih sunyi. Namun kesunyian itu bukan tanda damai, ia adalah jeda sebelum gelombang yang lebih besar datang. Karena ketika suara telah berubah menjadi senjata, maka peperangan tak lagi membutuhkan medan terbuka. Ia bisa dimulai dari satu bisikan, dan diakhiri oleh satu detak jantung yang terhenti. Pagi datang dengan cahaya pucat yang menyentuh sawah dan perbukitan. Kabut masih menggantung rendah, seolah enggan pergi dari tanah yang menyimpan terlalu banyak rahasia. Di balik ketenangan alam itu, kehidupan masyarakat berjalan dalam dua lapis dunia. Dunia yang terlihat ladang, pasar, masjid, pendopo, dan dunia yang tak terlihat mantra, laku tapa, tirakat panjang yang dijalani demi satu tujuan, kuasa. Sejak lama,
Tanah Jawa dikenal sebagai tempat bersemayamnya sayuta ilmu. Ada ilmu kebal yang membuat kulit sekeras baja. Ada ajian pengasihan yang menundukkan hati manusia. Ada pula ilmu pamungkas yang konon mampu merobek langit dengan satu tebasan. Setiap desa memiliki kisahnya sendiri. Setiap gunung menyimpan pertapa. Setiap hutan menyembunyikan guru yang tak ingin ditemukan. Namun di antara semua ajian itu, selalu ada batas tak tertulis. Ilmu digunakan untuk menjaga kehormatan, mempertahankan diri, atau melindungi wilayah. Ia menjadi bagian dari adat dan keseimbangan. Kekuatan dihormati, tetapi juga diawasi oleh nilai dan aturan yang diwariskan turun-temurun. Tidak semua yang bisa dilakukan, boleh dilakukan. Kematian tanpa luka itu merusak keseimbangan tersebut. Pendekar yang gugur bukan orang sembarangan. Ia dikenal berani dan adil. Ia bukan perampok. Ia bukan penindas. Ketika ia roboh tanpa sebab yang terlihat, masyarakat merasa bukan hanya satu nyawa yang hilang. Rasa aman ikut terkikis. Keyakinan lama bahwa kekuatan bisa dilawan dengan kekuatan mulai goyah. Bisikan tentang ajian suara menyebar ke padepokan-padepokan. Para guru tua menggeleng pelan ketika mendengarnya. Mereka pernah mendengar serpihan kisah serupa dari masa lampau. Ilmu yang menjadikan getaran sebagai ujung tombak. Ilmu yang tidak menyerang tubuh, tetapi langsung menghantam pusat kehidupan. Jantung, sumber detak, sumber ritme manusia. Suara bukan sekadar bunyi, kata seorang guru sepuh kepada muridnya dengan nada rendah. Ia adalah getaran, dan getaran bisa memecah, bisa menghancurkan jika diarahkan dengan benar. Namun ilmu seperti itu jarang diajarkan. Ia dianggap terlalu berbahaya, terlalu mudah disalahgunakan. Karena jika seseorang mampu membunuh hanya dengan melafalkan sesuatu, maka tak ada jarak aman lagi, tak ada tameng yang cukup tebal, tak ada benteng yang cukup tinggi. Di pasar, para pedagang menurunkan suara ketika membicarakan kejadian itu. Di sawah, para petani saling bertukar pandang ketika angin bertiup sedikit lebih kencang. Seolah setiap desiran bisa menjadi pertanda. Ketakutan perlahan merambat seperti air yang meresap ke tanah kering. Di sisi lain, rasa ingin tahu juga tumbuh. Di antara pemuda-pemuda yang haus akan pengakuan, kabar tentang ajian penghancur jantung terdengar seperti undangan. Ilmu yang mampu merobohkan pendekar tangguh tanpa menyentuhnya adalah lambang kuasa tertinggi. Tak perlu tenaga besar. Tak perlu duel panjang. Cukup satu lantunan yang tepat. Tanah Jawa memang melahirkan banyak kesaktian. Tetapi setiap kesaktian selalu menuntut harga. Laku, berat. Puasa, panjang. Pengorbanan yang tak ringan. Tidak ada ilmu yang datang tanpa imbalan. Dan semakin gelap ilmunya, semakin mahal yang harus dibayar. Di balik perbukitan yang jauh dari keramaian, ada hutan tua yang jarang dijamah manusia. Di sanalah, menurut desas-desus, seorang guru tanpa nama pernah mengajarkan ilmu suara yang melampaui batas kewajaran. Ia tidak mencari murid, ia tidak membuka padepokan, hanya mereka yang nekat dan tersesat yang bisa menemukannya. Dan ketika ketakutan mulai berubah menjadi pencarian, Tanah Jawa bersiap menyaksikan sesuatu yang lebih dari sekadar kematian tanpa luka. Ia bersiap melihat bagaimana manusia, sekali lagi, tergoda oleh kekuatan yang tidak sepenuhnya mereka pahami. Di balik perbukitan yang diselimuti kabut tebal, jauh dari jalan dagang dan hiruk-pikuk pasar, terbentang hutan tua yang jarang disentuh manusia. Pohon-pohonnya menjulang tinggi, akar-akarnya mencengkeram tanah seperti tangan raksasa yang tak ingin melepaskan rahasia. Burung-burung jarang berkicau di sana. Angin pun terdengar berbeda, lebih berat, lebih dalam, seolah membawa bisikan yang tak semua orang mampu dengar. Di tempat itulah, menurut cerita yang beredar pelan dari mulut ke mulut, tinggal seorang guru tanpa nama. Tak ada yang tahu asal-usulnya. Tak ada yang bisa memastikan usianya. Sebagian mengatakan ia bekas pendekar yang kecewa pada dunia. Sebagian lain menyebutnya pertapa yang memilih jalur gelap setelah lama bertapa dalam cahaya. Namun satu hal yang disepakati, ia menguasai ilmu suara yang tak lazim. Ia tidak membuka padepokan, tidak menerima murid dengan mudah. Bahkan, kebanyakan orang yang mencoba mencarinya tak pernah kembali dengan cerita jelas. Hanya kabar samar bahwa di tengah hutan itu ada pondok kecil beratap daun kering, berdiri sunyi di tepi aliran sungai sempit yang airnya jernih, namun terasa dingin menusuk tulang. Konon, sang guru tidak mengajarkan pukulan atau jurus. Ia mengajarkan cara mendengar detak jantung sendiri.
mendengar getaran tanah ketika diinjak, mendengar hembusan angin yang menyentuh dedaunan. Semua memiliki suara. Begitu bisikan yang pernah terdengar dari seseorang yang mengaku pernah melihatnya. Dan setiap suara memiliki daya. Orang-orang yang berhasil kembali dari hutan itu berubah. Tatapan mereka lebih tajam, tetapi juga lebih kosong. Mereka jarang berbicara. Jika berbicara pun, suaranya terdengar dalam, seolah ada lapisan lain yang ikut bergetar bersama setiap kata. Mereka tidak lagi tertarik pada pergaulan atau pujian. Seakan-akan ada sesuatu yang telah diambil dari diri mereka. Atau sesuatu yang telah ditanamkan terlalu dalam. Kematian tanpa luka yang mengguncang desa membuat nama sang guru kembali disebut-sebut. Masyarakat mulai menghubungkan peristiwa itu dengan jejaknya. Jika memang ada ajian yang mampu menghancurkan jantung hanya dengan lantungan suara, maka besar kemungkinan akarnya berasal dari hutan sunyi itu. Namun tidak semua orang percaya bahwa guru itu jahat. Ada yang berpendapat bahwa ilmu hanyalah alat yang menentukan gelap atau terang adalah hati pemiliknya. Jika suara bisa membunuh, maka suara juga bisa menenangkan. Jika getaran bisa menghancurkan, maka getaran pula yang mampu menyembuhkan. Tetapi dalam kenyataan yang terjadi, suara itu telah merenggut nyawa. Di antara kabut dan rimbun pepohonan, sang guru tetap menjadi bayangan. Ia tak muncul untuk membela diri. Tak pula menyangkal tuduhan yang mengarah padanya. Ia hanya ada dalam cerita dan ketakutan. Dan justru karena tak pernah benar-benar terlihat, sosoknya menjadi semakin besar di benak orang-orang. Beberapa pemuda nekat mulai mempertimbangkan untuk mencarinya. Bukan untuk bertanya tentang kematian, bukan untuk menuntut keadilan. Mereka datang dengan ambisi yang lebih sederhana, namun berbahaya. Ingin kuat, ingin ditakuti, ingin memiliki kuasa yang membuat siapapun tak berani menantang. Hutan itu tetap sunyi, seolah menunggu langkah kaki berikutnya yang akan menginjak tanahnya. Di balik kesunyian tersebut, tersimpan pilihan-pilihan yang tak mudah dibatalkan. Karena sekali seseorang melangkah mencari guru tanpa nama, ia tidak hanya mencari ilmu, ia sedang mengetuk pintu kekuatan yang mungkin tak lagi bisa ia kendalikan. Dan ketika pintu itu terbuka, bukan hanya dunia yang akan berubah, detak jantungnya sendiri bisa menjadi taruhan. Siang itu matahari bersinar terik, namun hawa desa terasa ganjil. Tidak ada angin, tidak ada suara burung, seolah alam menahan napasnya sendiri. Di tengah lapangan kecil dekat balai desa, seorang lelaki tua yang dikenal sebagai penjaga adat tiba-tiba terhuyung. Tangannya mencengkeram dada, wajahnya memucat, dan dalam hitungan detik, ia jatuh tanpa satupun luka di tubuhnya. Orang-orang berlari mendekat. Mereka membalikan tubuhnya, memeriksa punggung, dada, leher. Tidak ada bekas tusukan. Tidak ada memar, tidak ada darah. Hanya mata yang terbuka lebar. Dan jantung yang tak lagi berdetak. Keheningan menyelimuti lapangan itu, lebih pekat daripada terik matahari. Beberapa saksi bersumpah mendengar sesuatu sebelum ia jatuh. Bukan teriakan, bukan ancaman. Hanya suara lirih dari arah yang tak jelas. Seperti seseorang melantunkan kalimat pelan dengan nada datar. Mereka tak bisa mengingat kata-katanya, hanya getarannya yang masih terasa di dada. Kematian kedua ini mematahkan sisa keraguan. Satu kejadian mungkin bisa disebut kebetulan. Dua kali dengan pola yang sama menjadi pertanda. Wajah-wajah mulai menegang. Desa yang biasanya riuh, kini berubah hati-hati. Setiap suara keras membuat orang menoleh. Setiap bisikan membuat bulu kuduk meremang. Pendekar-pendekar yang tersisa mencoba menyelidiki. Mereka mengamati tempat kejadian, memeriksa jejak kaki, menelusuri bayangan orang asing, namun tak satupun petunjuk mengarah pada perkelahian atau penyergapan. Seolah kematian datang dari udara itu sendiri. Di malam hari, seorang ibu menceritakan pengalaman yang membuatnya sulit tidur. Ia sedang menumbuk padi ketika mendengar suara lembut di luar jendela. Nada itu mengalun pelan, seperti tembang tanpa irama jelas. Dadanya mendadak terasa berat, nafasnya memendek. Ia berlari keluar, namun tak ada siapapun di sana. Hanya halaman kosong dan bulan yang menggantung pucat. Cerita-cerita semacam itu mulai bermunculan. Ada yang merasakan jantungnya berdegup tak wajar setelah mendengar suara aneh. Ada yang tiba-tiba pingsan tanpa sebab. Tak semuanya berujung maut, tetapi cukup untuk membuat rasa aman hancur perlahan. Di balik kepanikan itu, para tetua desa saling bertukar pandang dengan kegelisahan yang tak terucap. Mereka pernah mendengar kisah lama tentang ilmu getaran, ilmu yang tidak memerlukan jarak dekat, ilmu yang menyusup lewat telinga, merambat lewat saraf, dan menghantam pusat kehidupan manusia.
Jantung. Jika benar ini ajian suara, ucap salah satu tetua dengan nada rendah, maka ia tidak membunuh dengan kekuatan kasar. Ia mengacaukan irama. Irama. Kata itu menggantung di udara. Jantung manusia berdetak dengan ritme yang teratur. Nafas naik turun mengikuti pola. Jika ada sesuatu yang mampu merusak irama itu, maka tubuh akan kehilangan keseimbangannya. Dan ketika keseimbangan hilang, nyawa menjadi rapuh. Desa-desa sekitar mulai mendengar kabar yang sama. Kematian tanpa luka bukan lagi satu cerita terpencil. Ia menjadi pola yang menakutkan. Setiap peristiwa selalu diawali oleh suara, lirih, tenang, hampir tak mencurigakan. Namun yang paling mengerikan bukan hanya kematiannya, melainkan kenyataan bahwa suara itu tak pernah terlihat datang, tak pernah bisa ditangkap sumbernya. Ia bisa muncul dari balik pepohonan, dari sudut gelap rumah, atau dari kejauhan yang tak terjangkau mata. Dan ketika ketakutan telah berubah menjadi kewaspadaan yang melelahkan, satu pertanyaan mulai menghantui setiap orang. Jika suara itu bisa mencapai siapa saja, siapa berikutnya yang akan mendengarnya terakhir kali? Malam turun dengan perlahan, membawa hawa yang lebih dingin dari biasanya. Di antara rame-rama kayu yang berjajar rapi, lampu minyak menyala redup, bayangan memanjang di dinding bambu. Tak ada lagi tawa keras di serambi, tak ada lagi nyanyian ringan anak-anak. Desa itu seperti sedang menunggu sesuatu yang tak terlihat, tetapi terasa mendekat. Kematian demi kematian telah mengubah cara orang mendengar. Setiap bunyi kini ditimbang, setiap getaran di udara terasa mencurigakan. Bahkan, desok angin yang menyentuh atap jerami mampu membuat jantung berdetak lebih cepat. Ketakutan bukan lagi datang dari apa yang terlihat, melainkan dari apa yang terdengar. Beberapa saksi mulai memberanikan diri berbicara lebih rinci. Mereka sepakat bahwa suara itu bukan sembarang bunyi. Ia bukan teriakan marah. Ia bukan mantra yang dilantunkan keras seperti dalam upacara. Suara itu tenang, stabil, nyaris tanpa emosi. Justru ketenangan itulah yang membuatnya terasa asing. Seorang pemuda yang selamat dari serangan mendadak menceritakan pengalamannya dengan napas terputus-putus. Ia sedang berjalan sendirian di tepi sawah ketika mendengar lantunan pelan dari arah belakang. Bukan namanya yang dipanggil, bukan ancaman yang diucapkan, hanya rangkaian kata yang tak sepenuhnya ia pahami. Namun begitu suara itu menyentuh telinganya, dadanya seperti diremas dari dalam. Ia berlutut, berusaha menarik napas. Jantungnya berdetak liar, tak beraturan. Dunia terasa berputar. Ia mengira saat itu hidupnya akan berakhir. Namun entah karena jarak atau karena lantunan itu terhenti, ia terselamatkan. Ketika ia menoleh, tak ada siapapun di belakangnya. Hanya hamparan sawah yang gelap dan sunyi. Cerita itu menyebar dengan cepat. Orang-orang mulai menyadari bahwa ajian ini bukan sekadar mantra. Ia adalah permainan getaran. Setiap kata yang dilafalkan memiliki frekuensi. Setiap huruf yang diucapkan membawa tekanan tertentu. Jika disusun dengan tepat, getaran itu mampu mengacaukan irama alami tubuh manusia. Para tetua desa kembali berkumpul. Mereka mencoba mengingat kembali ajaran lama tentang suara dan tenaga dalam. Dalam tradisi kuno, suara memang dianggap sebagai perpanjangan dari jiwa. Ia bisa menenangkan bayi, menggerakkan semangat prajurit, bahkan menggetarkan air di dalam kendi. Tetapi untuk menghancurkan jantung, dibutuhkan lebih dari sekadar ilmu biasa. Ini bukan suara yang sembarangan, gumam seorang tetua. Ini suara yang telah dipertajam. Seperti keris yang diasah berulang-ulang hingga tajamnya tak terlihat, tetapi mampu merobek dalam sekali sentuh. Begitu pula ajian ini. Ia diasah melalui laku panjang, puasa, diam, pengendalian napas yang ekstrem. Hingga suara bukan lagi sekadar bunyi, melainkan senjata yang terarah. Ketakutan kini berubah menjadi kecemasan kolektif. Orang-orang mulai menutup telinga dengan kain saat berjalan sendirian. Ada yang menyalakan gamelan kecil di rumah, berharap suara lain bisa menetralkan getaran yang datang. Ada pula yang membaca doa karas-karas sebelum tidur, mencoba melindungi diri dari sesuatu yang tak bisa dilihat. Namun semakin keras orang mencoba melawan dengan suara mereka sendiri, semakin jelas satu hal. Ajian itu bekerja dalam ketenangan. Ia tidak membutuhkan keramaian. Ia tumbuh dalam sunyi. Dan dalam sunyi itulah, getaran paling kecil justru terdengar paling jelas. Desa kini bukan hanya tempat tinggal, ia menjadi ruang gema.
Setiap bisikan terasa panjang, setiap langkah terdengar lebih keras dari biasanya. Dan di antara semua itu, ada satu kesadaran yang perlahan muncul, bahwa suara pembawa maut bukan hanya menggetarkan tubuh, tetapi juga mengguncang jiwa. Karena ketika manusia mulai takut pada bunyi yang tak terlihat sumbernya, maka bukan hanya jantung yang terancam, keberanian pun mulai runtuh, sedikit demi sedikit, oleh getaran yang tak kasat mata, namun terasa begitu nyata. Di antara ketakutan yang merambat dari desa ke desa, selalu ada satu jenis manusia yang tidak melihat ancaman sebagai bahaya, melainkan sebagai peluang. Ia adalah pemuda bernama Jatram. Tubuhnya tidak sebesar para pendekar, tetapi matanya menyimpan bara ambisi yang sulit dipadamkan. Sejak kecil ia hidup dalam bayang-bayang penghinaan. Disebut lemah, disebut tak berguna. Dan kini, ketika kabar tentang ajian suara menyebar, hatinya justru bergetar oleh harapan. Baginya, ilmu yang mampu merobohkan lawan tanpa sentuhan adalah jawaban. Tak perlu otot besar, tak perlu duel panjang, cukup satu lantunan, dan dunia akan menunduk. Ia mendengar bisikan tentang guru tanpa nama di hutan tua, tentang pondok kecil di tepi sungai, tentang mereka yang kembali dengan tatapan berbeda. Ketakutan orang lain menjadi bahan bakar tekadnya. Suatu pagi, sebelum matahari tinggi, Jatram meninggalkan desa tanpa banyak kata. Ia membawa bekal seadanya dan keberanian yang lebih besar dari akalnya. Langkahnya menembus jalan setapak, melewati sawah, hingga memasuki wilayah yang jarang dilalui manusia. Semakin dalam ia melangkah, semakin sunyi hutan menyambutnya. Hutan itu bukan hanya gelap oleh rimbunnya daun, ia gelap oleh perasaan yang sulit dijelaskan. Udara terasa lebih berat, suara serangga terdengar terputus-putus. Jatram beberapa kali merasa seperti diawasi, tetapi tak ada wujud yang bisa ia tangkap dengan mata. Hanya desiran angin dan detak jantungnya sendiri yang terdengar jelas di telinga. Hari berganti malam. Ia hampir menyerah ketika melihat kepulan asap tipis di antara pepohonan. Di sanalah pondok kecil itu berdiri, sederhana, nyaris tak mencolok. Seorang lelaki tua duduk bersila di depan pintu, punggungnya tegak, matanya terpejam. Jatram berhenti beberapa langkah dari situ. Ia ingin berbicara, tetapi suaranya tercekat. Lelaki tua itu membuka mata perlahan. Tatapannya tajam, namun tenang. "Kau datang mencari apa?" Suaranya dalam, datar, tanpa emosi. Jatram menelan ludah. Kekuatan. Tak ada senyum, tak ada penolakan. Hanya keheningan panjang yang membuat waktu terasa melambat. Angin berhenti, daun tak lagi bergerak. Lelaki tua itu memandangnya, seolah menimbang sesuatu yang tak terlihat. "Kekuatan selalu punya harga," katanya akhirnya. Jatram mengangguk tanpa ragu. Ia tidak bertanya tentang risiko, tidak menanyakan syarat. Ia hanya ingin diterima. Dan mungkin, justru karena tekad yang membabi buta itulah, sang guru memberi isyarat kecil agar ia mendekat. Hari-hari berikutnya tidak diisi dengan jurus atau pukulan. Sang guru memerintahkannya duduk diam berjam-jam, mendengarkan napasnya sendiri, menghitung detak jantungnya, menghafal bunyi angin yang menyentuh dedaunan. Pada awalnya, Jatram merasa ini sia-sia. Ia ingin mantra, ia ingin rahasia besar, bukan diam yang melelahkan. Namun perlahan, ia mulai menyadari sesuatu. Dalam keheningan itu, suara menjadi lebih jelas. Getaran sekecil apapun terasa nyata. Ia bisa merasakan denyut darah di pelipisnya, bisa mendengar suara air sungai dari jarak yang lebih jauh. Dunia seolah membuka lapisan-lapisan tipis yang sebelumnya tak ia sadari. Sang guru jarang berbicara, tetapi setiap kali berbicara, kalimatnya pendek dan tajam. Suara bukan sekadar keluar dari mulut. Ucapnya, suatu sore. Ia lahir dari dalam, dari pusat. Kata itu bergema dalam pikiran Jatram. Ia mulai memahami bahwa ajian yang ia cari bukan tentang teriakan keras. Ia tentang menguasai irama, mengendalikan getaran hingga selaras dengan detak kehidupan. Malam demi malam, Jatram semakin tenggelam dalam latihan sunyi. Ia merasa dirinya berubah, bukan hanya tubuhnya yang lebih peka, tetapi juga pikirannya. Ia tidak lagi mudah marah. Namun di balik ketenangan itu, ambisinya justru tumbuh lebih dalam. Ia tahu, suatu hari nanti, suara yang ia latih akan keluar. Dan ketika saat itu tiba, bukan hanya hutan yang akan mendengarnya. Dunia di luar sana akan merasakan getarannya. Waktu di dalam hutan tidak berjalan seperti di desa. Tidak ada penanda selain cahaya yang menipis dan kembali terang.
Hari-hari Jatram larut dalam rutinitas yang tak biasa. Ia tidak diajari jurus, tidak diberi kitab. Sang guru hanya memberinya perintah yang sama. Berulang-ulang duduk, diam, dengarkan. Pada awalnya, diam terasa seperti hukuman. Kakinya pegal, punggungnya nyeri, pikirannya berontak. Namun setiap kali ia hendak mengeluh, tatapan sang guru menghentikannya. Tatapan itu tidak keras, tetapi menekan, seolah mengatakan bahwa kelemahan terbesar bukan pada tubuh, melainkan pada ketidaksabaran. Puasa menjadi bagian dari latihannya, bukan sekadar menahan lapar, tetapi menahan keinginan berbicara. Berhari-hari ia tak diizinkan mengeluarkan suara. Bibirnya kering, tenggorokannya terasa panas. Dalam sunyi itu, ia mulai mendengar sesuatu yang dulu tak pernah ia sadari. Detak jantungnya sendiri terdengar seperti genderang kecil di dalam dada. Sang guru mengajarinya mengatur napas. Tarik perlahan, tahan, lepaskan tanpa suara. Setiap helaan napas harus selaras dengan denyut jantung. Jika napas terlalu cepat, irama kacau. Jika terlalu lambat, tubuh melemah. Suara lahir dari napas. Ucap sang guru suatu malam, ketika bulan menggantung pucat di atas pepohonan. Jika napasmu goyah, suaramu akan mengkhianatimu. Latihan semakin berat ketika sang guru mulai memperkenalkan rangkaian kata. Bukan mantra panjang, hanya potongan kalimat yang terdengar sederhana. Namun setiap huruf harus dilafalkan dengan tekanan yang tepat. Sedikit saja meleset, getarannya berubah. Pertama kali Jatra mencoba melafalkannya, suaranya pecah. Dadanya terasa seperti ditusuk dari dalam. Ia terbatuk keras dan jatuh tersungkur. Sang guru tidak menolong. Ia hanya berkata tenang, "Jika kau tak mampu mengendalikan getaranmu sendiri, jangan berharap mengendalikan getaran orang lain." Sejak itu, Jatram lebih berhati-hati. Ia mulai memahami bahwa ajian ini bukan sekadar mengucap kata. Ia adalah penyelarasan antara napas, detak, dan niat. Jika salah satu goyah, tubuhnya sendiri yang akan menerima akibatnya. Malam-malam berikutnya diisi dengan latihan di tepi sungai. Air mengalir tanpa henti, menciptakan irama alami. Jatram diminta menyelaraskan suaranya dengan gemericik air, tidak lebih keras, tidak lebih pelan. Ketika ia berhasil, air terasa bergetar lebih kuat. Ketika ia gagal, gema suaranya terpecah dan kembali menghantam dadanya sendiri. Tubuhnya semakin kurus, wajahnya semakin tajam. Namun ada sesuatu yang tumbuh dalam dirinya, kepekaan. Ia bisa merasakan perubahan udara sebelum hujan turun. Ia bisa mendengar langkah rusa dari kejauhan. Ia mulai memahami bahwa dunia ini sebenarnya dipenuhi getaran. Hanya saja, manusia jarang mau mendengarkannya. Suatu malam, sang guru berdiri di hadapannya dan berkata dengan nada yang tak biasa, sedikit lebih tegas, "Ilmu ini akan memakanmu jika kau tamat. Setiap lantunan adalah potongan dari tenagamu sendiri." Jatram terdiam. Ia tidak sepenuhnya mengerti, tetapi ia merasakan kebenaran dalam kalimat itu. Setiap kali ia melafalkan potongan mantra, dadanya terasa lebih berat, seolah ada bagian kecil dari dirinya yang terkikis. Namun ambisi masih menguasainya. Rasa ingin membuktikan diri lebih kuat daripada ketakutan. Ia telah berjalan sejauh ini. Ia telah menanggung lapar, sunyi, dan rasa sakit. Mundur bukan lagi pilihan. Di tengah hutan yang sunyi, laku gelap itu terus diasah. Tapa yang seharusnya membawa kejernihan, kini mengarah pada ketajaman yang berbahaya. Dan ketika suara Jatra mulai stabil, ketika getarannya tak lagi pecah, sang guru tahu, satu hal muridnya hampir siap. Namun kesiapan dalam ilmu seperti ini bukan akhir dari perjalanan. Ia adalah awal dari ujian yang lebih kejam. Karena suara yang telah dipertajam tak hanya mampu menghancurkan lawan, tetapi juga perlahan mengikis jantung pemiliknya sendiri. Malam itu, langit gelap tanpa bulan. Hutan terasa lebih sunyi dari biasanya, seolah setiap makhluk menyingkir untuk memberi ruang pada sesuatu yang akan terjadi. Jatram duduk bersila di tepi sungai. Napasnya teratur, detak jantungnya ia rasakan jelas di dalam dada. Sang guru berdiri beberapa langkah di belakangnya. Diam, mengawasi tanpa sepatah kata. "Waktunya," ucap sang guru pelan. Hanya satu kata. Namun, kata itu terasa berat. Jatram tahu, inilah ujian yang selama ini ia tunggu. Berbulan-bulan ia menahan lapar, menahan suara, menahan amarah. Kini, suara yang telah ia asah dalam sunyi akan dilepaskan untuk pertama kalinya dengan tujuan yang jelas. Di seberang sungai,
Seekor kijang liar tampak berdiri, waspada namun tak menyadari bahaya. Hutan tetap tenang. Tidak ada gemuruh, tidak ada teriakan. Hanya gemericik air dan napas Jatram yang perlahan memanjang. Ia memejamkan mata, mengatur napas, menyatukan irama dada dengan aliran sungai. Ia mengingat setiap huruf yang diajarkan, setiap tekanan yang harus tepat. Suara bukan tentang keras atau pelan. Ia tentang presisi. Lalu, perlahan, ia melafalkan potongan mantra itu. Suaranya keluar lirih, stabil, tanpa emosi. Getarannya tipis, hampir tak terdengar oleh telinga biasa. Namun udara di sekitarnya terasa berubah. Seperti ada riak halus yang menjalar, tak kasat mata tetapi nyata. Kijang itu tersentak, tubuhnya gemetar, kakinya goyah. Ia mencoba melangkah, namun terhenti di tengah gerakan. Dalam hitungan detik, hewan itu roboh tanpa luka. Sunyi kembali menyelimuti hutan. Lebih pekat dari sebelumnya. Jatram membuka mata. Dadanya berdebar lebih cepat dari biasanya. Ia tidak merasa gembira, tidak pula merasa takut. Ia merasakan sesuatu yang lain, kekuasaan. Ia menoleh pada sang guru. Lelaki tua itu tidak menunjukkan ekspresi bangga atau puas. Hanya tatapan datar yang sulit ditebak. "Kau merasakannya?" tanya sang guru. Jatra mengangguk pelan. Dadanya masih terasa hangat, seolah ada bara kecil menyala di dalamnya. "Setiap getaran yang kau lepaskan," lanjut sang guru, "lahir dari tenagamu sendiri. Apa yang roboh di luar sana, meninggalkan jejak di dalam dirimu." Jatram terdiam. Ia memang merasakan sesuatu yang aneh. Setelah lantunan itu keluar, ada sensasi kosong di dadanya. Tidak menyakitkan, tetapi seperti ada bagian kecil yang terkuras. Namun ambisinya lebih kuat dari keganjilan itu. Ia menatap tubuh kijang yang tak bergerak, tanpa sentuhan, tanpa luka, hanya suara. Malam semakin larut. Kabut tipis mulai turun, menyelimuti sungai dan pondok kecil itu. Jatram berdiri perlahan, mendekati bangkai hewan tersebut. Ia menatapnya lama. Ini bukan sekadar ujian. Ini bukti bahwa ajian itu nyata. Di dalam dirinya, rasa percaya diri tumbuh seperti tanaman liar yang cepat menjalar. Jika seekor kijang bisa roboh, maka manusia pun bisa. Jika hutan bisa menjadi saksi, maka dunia luar pun akan segera mengetahui. Namun sang guru tidak berkata apa-apa lagi malam itu. Ia hanya kembali ke pondok, meninggalkan Jatram sendirian dengan pikirannya. Di tengah kabut, pemuda itu merasakan dua hal yang berjalan, berdampingan: kekuatan yang baru lahir, dan bayangan harga yang belum sepenuhnya ia pahami. Detak jantungnya perlahan kembali stabil. Tetapi di balik kestabilan itu, ada satu kesadaran yang samar, namun nyata. Suara pertama telah dilepaskan, dan seperti anak panah yang meluncur dari busur, ia tak bisa ditarik kembali. Hutan kembali sunyi, namun kesunyian itu kini berbeda. Ia bukan lagi tempat latihan. Ia telah menjadi saksi lahirnya senjata baru, suara yang mampu merobohkan kehidupan tanpa bekas. Dan suara itu tidak akan selamanya tinggal di balik pepohonan. Kabut pagi belum sepenuhnya terangkat ketika Jatram meninggalkan hutan. Pondok kecil itu berdiri sunyi di belakangnya, seolah tak pernah menjadi saksi apapun. Sang guru tidak menahannya, tidak pula memberinya restu panjang. Hanya satu kalimat pendek yang terdengar sebelum ia melangkah pergi. "Ingat, suara selalu kembali pada pemiliknya." Kalimat itu menggantung di benaknya. Tetapi ambisi menenggelamkannya. Dunia di luar hutan menantinya. Desa yang dulu menertawakannya, wajah-wajah yang meremehkannya. Kini ia kembali bukan sebagai pemuda yang lemah, melainkan sebagai pembawa getaran yang tak terlihat. Perjalanan pulang terasa berbeda. Setiap langkahnya mantap. Ia tidak lagi melihat hutan sebagai tempat sunyi, melainkan sebagai tempat kelahiran kekuatannya. Angin yang berembus di antara pepohonan terasa seperti bisikan dukungan. Bahkan detak jantungnya sendiri terdengar lebih jelas, lebih teratur, seolah ia telah menemukan pusat yang selama ini hilang. Ketika Jatram memasuki batas desa, tak banyak yang mengenalinya. Tubuhnya lebih kurus, wajahnya lebih keras. Tatapannya dalam. Ia berjalan melewati sawah dan rumah ramah kayu tanpa menyapa. Namun beberapa orang mulai berbisik. Nama-lamanya disebut pelan, bercampur heran dan ragu. Di pelataran tempat ia dulu pernah dipermalukan, kenangan lama muncul kembali. Ia teringat tawa yang menyakitkan, ejekan yang membuatnya menunduk,
Dendam itu tidak pernah benar-benar padam. Ia hanya menunggu saat yang tepat untuk bangkit. Tak butuh waktu lama, hingga kabar kedatangannya sampai ke telinga seorang lelaki bernama Wira, pemuda yang dulu paling keras merendahkannya. Wira dikenal tangguh dan percaya diri. Ketika mendengar Jatram kembali, ia hanya tertawa kecil. Apa yang bisa ia lakukan sekarang? Katanya dengan nada meremehkan. Kalimat itu terdengar oleh Jatram, dan untuk pertama kalinya sejak keluar dari hutan, amarah lama bergetar di dadanya. Ia merasakan napasnya memanjang dengan sendirinya. Irama jantungnya mulai ia kendalikan. Getaran yang dulu ia latih dalam sunyi kini berdenyut, menunggu dilepaskan. Sore itu, di pelataran yang sama, keduanya berdiri saling berhadapan. Tidak ada senjata yang terhunus, tidak ada kerumunan besar. Hanya beberapa orang yang kebetulan menyaksikan, tanpa menyadari bahwa mereka sedang berdiri di ambang sesuatu yang tak biasa. Wira melangkah maju dengan sikap menantang. Kau kembali untuk apa? Mencari belas kasihan? Jatram tidak menjawab dengan kata-kata panjang. Ia hanya memandangnya tenang. Napasnya teratur. Detaknya stabil. Di dalam dirinya, potongan mantra mulai tersusun. Udara terasa sedikit lebih berat. Orang-orang di sekitar mulai merasakan sesuatu yang ganjil. Seolah ada tekanan tipis yang menekan dada mereka. Wira sendiri mengerutkan kening. Namun ia tak mundur. Lalu Jatram melafalkan satu rangkaian kata. Lirih, tenang, hampir seperti bisikan pada diri sendiri. Getarannya menyebar cepat. Wira tersentak. Tangannya refleks mencengkram dada. Wajahnya yang tadi penuh percaya diri berubah pucat. Ia mencoba berbicara, tetapi suaranya tak keluar. Lututnya goyah. Dalam hitungan detik, ia terjatuh ke tanah. Sunyi, tak ada luka, tak ada darah, hanya tubuh yang terbaring dan mata yang membelalak. Orang-orang mundur perlahan. Ketakutan yang dulu hanya berupa cerita, kini berdiri di hadapan mereka. Nyata, tanpa bekas kekerasan, tanpa sentuhan, Jatram berdiri diam, menatap hasil perbuatannya. Dadanya terasa panas. Ada sensasi berdenyut tak biasa di jantungnya. Bukan rasa sakit, tetapi seperti pukulan kecil dari dalam. Namun ia mengabaikannya. Di pelataran itu, dendam lama telah dibayar. Tetapi bersama itu, sesuatu yang lain telah lahir, ketakutan yang jauh lebih besar. Nama Jatram mulai disebut dengan nada berbeda. Bukan lagi ejekan, melainkan kewaspadaan. Dan ketika matahari tenggelam di ufuk barat, satu hal menjadi jelas. Ajian yang dulu tersembunyi di balik pepohonan, kini telah melangkah ke tengah kehidupan manusia. Suara yang dulu hanya menggetarkan hutan, kini mulai mengguncang desa. Namun setiap getaran yang dilepaskan, tidak pernah benar-benar hilang. Ia berputar. Kembali. Dan di dalam dada Jatram, denyut itu mulai terasa sedikit lebih berat dari sebelumnya. Kematian Wira mengguncang desa lebih keras dari yang dibayangkan Jatram. Nama yang dulu hanya disebut dalam bisikan, kini terdengar di setiap sudut. Ada yang memujinya sebagai pemilik ilmu luar biasa. Ada pula yang memandangnya dengan ketakutan yang sulit disembunyikan. Namun, satu kabar bergerak lebih cepat dari desus-desus. Seorang pendekar dari desa seberang datang untuk menantangnya. Namanya Brata Sena. Tubuhnya tinggi, bahunya lebar, dan langkahnya mantap seperti orang yang tak pernah gentar menghadapi lawan. Ia dikenal sebagai pendekar yang menjunjung kehormatan. Banyak duel telah ia lalui, banyak senjata telah ia patahkan. Tetapi kabar tentang kematian tanpa luka membuatnya gelisah. Ia tidak datang untuk balas dendam pribadi. Ia datang untuk menghentikan ketakutan. Sore itu, pelataran desa kembali menjadi saksi. Langit berwarna jingga. Namun udara terasa berat. Warga berkumpul dalam jarak aman. Tidak ada yang berani terlalu dekat. Mereka telah melihat apa yang bisa dilakukan oleh satu suara. Bratasena berdiri tegap, menatap Jatram tanpa gentar. Jika benar ilmumu mampu merobohkan lawan tanpa sentuhan, katanya dengan suara tegas, maka gunakan padaku. Jatram tidak langsung menjawab. Ia memandang pendekar itu dengan tatapan tenang. Ia tahu, ini bukan sekadar duel. Ini ujian. Jika ia berhasil merobohkan Bratasena, namanya akan semakin ditakuti. Jika gagal, ajian yang ia banggakan akan diragukan. Keduanya berdiri saling berhadapan tanpa senjata terhunus. Hanya jarak beberapa langkah memisahkan mereka. Angin berhenti berembus. Daun-daun seakan menahan gerak. Semua mata tertuju pada dua sosok yang tak bergerak. Bratasena memejamkan mata sejenak, mengatur napasnya. Ia telah mendengar tentang ajian suara. Ia tahu
bahwa serangan itu datang melalui getaran. Maka ia menenangkan jantungnya, memperlambat detaknya, mencoba menjaga irama tubuhnya tetap stabil. Jatram merasakan tekanan yang berbeda kali ini. Bratasena, bukan Wira. Pendekar ini terlatih, nafasnya kuat, pusatnya kokoh. Untuk pertama kalinya, Jatram menyadari bahwa lawannya mencoba melawan bukan dengan senjata, tetapi dengan ketenangan. Ia menarik napas panjang, mengingat latihan di tepi sungai, mengingat irama air, mengingat bagaimana getaran harus tepat, tidak berlebihan, tidak goyah. Lalu ia melafalkan mantra itu. Suaranya lirih, namun jelas. Getarannya menyebar seperti riak di permukaan danau. Beberapa orang di kerumunan langsung merasakan dada mereka ditekan halus. Bratasena tetap berdiri, matanya terpejam, tubuhnya tegak. Detik-detik terasa panjang. Jatram menambah tekanan dalam suaranya. Getaran semakin kuat. Wajah Bratasena mulai menegang. Tangannya mengepal. Nafasnya sedikit terganggu. Tiba-tiba Bratasena membuka mata dan mengeluarkan satu teriakan pendek. Bukan teriakan marah, tetapi teriakan dari dalam pusat dadanya. Getaran suaranya membentur lantunan Jatram di udara. Udara bergetar, beberapa orang terhuyung. Tanah terasa bergetar halus. Jatram tersentak. Untuk pertama kalinya, suaranya mendapat perlawanan langsung. Bratasena melangkah maju satu langkah. Dadanya naik turun cepat, tetapi ia belum roboh. Jatram merasakan sesuatu menghantam balik ke dalam dirinya. Detak jantungnya melonjak tak teratur. Pandangannya berkunang-kunang sekejap. Ia memaksa melafalkan potongan mantra terakhir. Bratasena terhenti, tubuhnya gemetar, wajahnya memucat. Lalu perlahan, ia berlutut. Tangannya mencengkeram dada. Dalam beberapa detik yang menegangkan, tubuhnya akhirnya roboh. Sunyi menyelimuti pelataran. Namun Jatram tidak langsung merasa kemenangan. Dadanya terasa seperti dihantam dari dalam. Nafasnya pendek. Untuk sesaat ia hampir kehilangan keseimbangan. Ia berhasil. Bratasena tak lagi berdiri. Tetapi di balik keberhasilan itu, ada sesuatu yang berubah. Duel tanpa sentuhan telah menunjukkan satu hal ajian ini, bukan kekuatan sepihak. Setiap getaran yang dilepaskan bisa kembali menghantam. Dan saat matahari tenggelam sepenuhnya, bukan hanya satu pendekar yang tumbang. Jatram pun mulai menyadari bahwa setiap kemenangan menyisakan bayangan yang semakin gelap di dalam dadanya sendiri. Kemenangan atas Bratasena membuat nama Jatram menjalar seperti api di musim kemarau. Tidak ada lagi yang berani menatapnya dengan remeh. Ketika ia melangkah di jalan desa, orang-orang memberi ruang. Percakapan terhenti. Tatapan tunduk. Ketakutan telah berubah menjadi pengakuan. Namun, di balik wibawa yang tumbuh, tubuh Jatram mulai menyimpan rahasia lain. Malam setelah duel itu, ia terbangun dengan napas tersengal. Dadanya terasa sesak. Seolah ada tangan tak terlihat yang meremas dari dalam. Ia duduk tegak, mencoba mengatur napas seperti yang diajarkan sang guru. Tarik perlahan, tahan, lepaskan tanpa suara. Detaknya tidak stabil. Untuk pertama kalinya sejak mempelajari ajian itu, ia merasakan denyut jantungnya berlari tanpa irama. Bukan seperti saat ia sengaja mengatur getaran untuk menyerang. Ini berbeda. Lebih liar. Lebih tak terkendali. Ia menenangkan diri, meyakinkan bahwa itu hanya sisa kelelahan setelah duel. Namun, keesokan harinya, ketika ia mencoba melafalkan potongan mantra dalam latihan singkat, suaranya terasa berat. Tenggorokannya kering. Getaran yang keluar tidak setajam biasanya. Beberapa orang mulai datang meminta bantuan atau sekadar memastikan kabar tentang kesaktiannya. Jatram menanggapi dengan tenang, menjaga citra yang telah terbentuk. Ia tidak ingin terlihat lemah, tidak ingin ada yang mencium perubahan di dalam dirinya. Namun setiap kali ia menggunakan ajian itu, sekecil apapun, dadanya kembali berdenyut tak wajar, seperti ada gema yang tertinggal dan tak kunjung reda. Sang guru pernah berkata bahwa suara selalu kembali pada pemiliknya. Kini kalimat itu terdengar lebih jelas dari sebelumnya. Suatu sore, ketika ia berjalan sendirian di tepi sawah, angin bertiup pelan. Ia mendengar desiran daun, dan untuk sesaat merasa hutan memanggilnya kembali. Ingatannya melayang pada pondok kecil, pada tatapan datar sang guru, pada peringatan yang tak pernah ia gubris sepenuhnya. Setiap lantunan adalah potongan dari tenagamu sendiri. Jatram berhenti melangkah. Tangannya refleks menyentuh dada. Ia bisa merasakan detak yang tidak lagi sehalus dulu. Ada getaran kecil yang menetap,
bahkan ketika ia tidak melafalkan apapun. Di malam lain ia mencoba menguji suaranya kembali, bukan untuk menyerang, hanya untuk memastikan kekuatannya masih utuh. Ia berdiri di halaman belakang rumahnya, memejamkan mata, mengatur napas. Ketika potongan mantra keluar dari bibirnya, suara itu terdengar lebih serak. Getarannya tetap ada, tetapi tidak sebersih sebelumnya. Dan saat ia menyelesaikannya, tubuhnya langsung goyah. Ia berlutut. Napasnya terhenti sejenak. Dadanya terasa seperti dipukul dari dalam. Rasa panas menjalar hingga tenggorokan. Ia terbatuk keras, dan untuk pertama kalinya, setetes darah muncul di sudut bibirnya. Jatram terdiam lama, menatap noda merah itu dengan tatapan kosong. Ilmu itu tidak lagi terasa seperti sekadar senjata. Ia mulai terasa seperti beban yang hidup. Setiap penggunaan mengikis sesuatu yang tak terlihat. Bukan hanya tenaga, bukan hanya suara, tetapi pusatnya sendiri. Desas-desus tentang kesaktiannya terus menyebar, namun ia kini menyadari sisi lain yang tak diketahui orang. Mereka hanya melihat lawan yang roboh tanpa luka. Mereka tidak melihat detak yang kacau di dalam dadanya. Di tengah malam yang semakin sunyi, Jatram duduk sendirian. Ia mencoba mendengarkan jantungnya seperti dulu saat latihan. Tetapi kini yang ia dengar bukan irama yang selaras, melainkan ketukan yang kadang meloncat, kadang tertinggal. Ilmu yang ia banggakan mulai menunjukkan wajah lain. Bukan hanya mampu menghancurkan jantung lawan, tetapi juga perlahan menggerogoti jantung pemiliknya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, di balik kekuatan yang membuat dunia gentar, Jatram merasakan sesuatu yang lebih berbahaya dari musuh manapun, ketakutan bahwa suara itu suatu hari akan kembali sepenuhnya dan tak lagi bisa ia kendalikan. Setelah duel yang merobohkan Bratasena, desa tidak lagi sama. Bukan hanya karena satu pendekar telah tumbang, tetapi karena rasa aman ikut runtuh bersamanya. Orang-orang berjalan lebih cepat saat senja turun. Pintu-pintu ditutup lebih awal. Percakapan dilakukan dengan suara pelan, seolah udara sendiri bisa membawa malapetaka. Nama Jatram kini disebut dengan nada hati-hati. Tidak ada yang berani menantangnya lagi. Tidak ada yang berani mengkritik. Bahkan, mereka yang dulu memujinya, kini menjaga jarak. Kekuatan yang tak terlihat selalu lebih menakutkan daripada senjata yang bisa ditangkis. Anak-anak dilarang bermain jauh dari rumah. Para lelaki yang biasa berkumpul di pelataran kini memilih tinggal di dalam. Setiap kali terdengar suara asing di malam hari, jantung mereka berdegup lebih cepat. Bukan karena yakin sedang diserang, tetapi karena takut kemungkinan itu ada. Desus-desus menyebar ke desa tetangga. Kematian tanpa luka bukan lagi cerita tunggal. Ia menjadi simbol ancaman baru. Beberapa orang mulai menyebut ajian itu sebagai suara pembawa maut. Sebutan yang terdengar seperti legenda, tetapi terasa nyata. Di tengah ketakutan kolektif itu, Jatram berjalan sendirian dengan tubuh yang semakin menyimpan beban. Ia melihat perubahan di mata orang-orang. Tidak ada lagi tawa ketika ia lewat. Tidak ada lagi ejekan. Hanya jarak. Namun ia juga merasakan jarak lain, jarak antara dirinya dan ketenangan. Setiap malam, ia mendengar detaknya sendiri seperti gema yang tak mau hilang. Kadang terlalu cepat, kadang terlalu lambat, seolah jantungnya tidak lagi setia pada irama alami. Ia mencoba mengatur napas seperti dulu, tetapi getaran kecil selalu tertinggal di dalam dada. Suatu malam, ketika angin berembus pelan di antara rumah-rumah kayu, terdengar teriakan dari ujung desa. Seorang lelaki muda jatuh mendadak saat berbicara dengan temannya. Warga berlarian. Ketika tubuh itu diperiksa, tak ada luka. Hanya wajah pucat dan jantung yang berhenti. Kali ini, Jatram tidak berada di sana. Kabar itu menyebar cepat. Ketakutan berubah menjadi kepanikan. Jika ajian itu bisa merenggut nyawa tanpa kehadiran pemiliknya, maka ancamannya jauh lebih luas dari yang dibayangkan. Jatram mendengar kabar itu dengan dada bergetar. Ia tidak merasa melafalkan apapun. Ia tidak melepaskan mantra. Namun di dalam dirinya, ada sensasi aneh seperti getaran yang terlepas tanpa ia sadari. Apakah mungkin ilmu itu telah mengendap terlalu dalam? Apakah getaran yang pernah ia lepaskan masih bergema di sekitar? Mencari celah, ia mulai menyadari bahwa ajian ini bukan sekadar alat yang bisa digunakan, lalu disimpan. Ia seperti riak yang menyebar setelah batu dilempar ke air. Lingkarannya meluas, dan tak selalu bisa dihentikan oleh kehendak si pelempar. Masyarakat mulai mencari cara melindungi diri.
Doa-doa dilantunkan lebih keras. Beberapa orang menutup telinga dengan kain saat tidur. Ada pula yang mengunjungi dukun tua, meminta penangkal terhadap suara tak terlihat. Namun ketakutan terbesar bukan hanya pada suara itu sendiri, melainkan pada ketidakpastian. Mereka tidak tahu kapan ia datang, tidak tahu dari arah mana, tidak tahu siapa yang akan menjadi berikutnya. Jatram berdiri di ambang rumahnya suatu malam, memandang desa yang kini tenggelam dalam kecemasan. Ia dulu ingin dihormati, kini ia ditakuti. Ia dulu ingin membuktikan diri, kini ia menjadi sumber bisikan yang membuat orang tak berani bernapas lega. Dan di dalam dada yang semakin sering berdenyut tak wajar, satu kesadaran tumbuh perlahan. Ilmu ini tidak hanya menyebarkan kematian, ia menyebarkan bayangan yang menelan keberanian, mematikan kepercayaan, dan perlahan menjadikan seluruh desa sebagai ruang gema ketakutan. Getaran itu kini tidak hanya ada dalam suaranya. Ia hidup di pikiran setiap orang, dan ketika ketakutan telah menyebar lebih cepat daripada lantunan mantra, ajian itu telah melampaui kendali pemiliknya sendiri. Ketika ketakutan telah menyebar melampaui batas desa, orang-orang mulai mencari harapan dari arah yang berbeda. Bukan dari pendekar, bukan dari mereka yang menguasai jurus dan tenaga dalam. Mereka mencari seseorang yang dikenal karena ketenangannya, bukan karena kesaktiannya. Namanya Kiai Mahesa, seorang alim tua yang tinggal di pinggir desa, jauh dari keramaian. Ia tidak dikenal sebagai petarung. Ia tidak pernah terlibat duel. Namun namanya dihormati karena kebijaksanaannya. Banyak yang datang kepadanya untuk meminta nasihat, bukan perlindungan. Suatu pagi, beberapa tetua desa mendatanginya. Mereka menceritakan tentang kematian tanpa luka, tentang duel tanpa sentuhan, tentang suara yang mengguncang jantung. Kiai Mahesa mendengarkan tanpa memotong. Wajahnya tenang, napasnya stabil, seperti permukaan air yang tak terguncang angin. Ilmu, ucapnya perlahan, selalu mengikuti niat. Kalimat itu sederhana, tetapi berat. Ia tidak langsung menyalahkan Jatram. Ia juga tidak menolak keberadaan ajian tersebut. Ia hanya menyadari satu hal. Kekuatan yang lahir dari pusat diri manusia hanya bisa dipatahkan oleh pusat yang lebih kokoh. Sore itu, kabar kedatangan Kiai Mahesa sampai ke telinga Jatram. Tidak ada ancaman dalam kabar itu. Tidak ada tantangan terbuka. Hanya kabar bahwa seorang alim ingin bertemu dengannya. Jatram merasakan sesuatu yang berbeda. Ini bukan pendekar yang datang dengan otot dan amarah. Ini seseorang yang datang dengan ketenangan. Mereka bertemu di pelataran yang sama, tempat duel-duel sebelumnya terjadi. Namun suasananya tidak tegang seperti dulu. Angin bertiup pelan. Langit redup oleh awan tipis. Kiai Mahesa berdiri dengan tongkat kayu sederhana. Tidak ada aura menekan. Tidak ada sikap menantang. Ia hanya memandang Jatram dengan tatapan yang dalam namun lembut. Kau memikul beban yang berat, katanya pelan. Jatram tidak menjawab. Ia sudah terbiasa dengan tatapan takut, dengan sikap menantang. Tetapi tatapan seperti ini membuatnya tidak nyaman. Seolah orang tua itu bisa melihat lebih dari sekadar wajahnya. Ilmu yang kau bawa, lanjut Kiai Mahesa, bukan sekadar suara. Ia adalah getaran niatmu. Jatram merasakan detak di dadanya sedikit berubah. Ia mencoba menenangkan diri. Jika kau ingin menantangku, ucapnya datar, maka berdirilah seperti yang lain. Kiai Mahesa menggeleng pelan. Aku tidak datang untuk menjatuhkanmu. Aku datang untuk menghentikan gelombang yang telah terlalu jauh. Sunyi menyelimuti mereka. Warga desa menyaksikan dari kejauhan. Tidak yakin apa yang akan terjadi. Tidak ada posisi menyerang. Tidak ada kuda-kuda bertarung. Namun Jatram tahu, ini tetaplah perlawanan. Ia menarik napas panjang, mengatur detaknya. Potongan mantra mulai tersusun di dalam pikirannya. Getaran halus mulai mengalir dari pusat dadanya. Namun, sebelum ia melafalkannya, Kiai Mahesa memejamkan mata dan mulai melantunkan doa dengan suara pelan. Suaranya stabil, tidak tinggi, tidak menekan, tetapi penuh keteguhan. Dua suara bertemu di udara. Lantunan Jatram mengalir seperti pisau tak terlihat. Doa Kiai Mahesa berdiri seperti dinding tenang. Udara bergetar. Beberapa orang merasakan tekanan di dada mereka. Jatram menambah tekanan dalam suaranya. Getaran semakin tajam. Tetapi kali ini, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Getarannya tidak melaju bebas. Ia seperti terbentur dan memantul. Detaknya melonjak. Kiai Mahesa tetap berdiri. Nafasnya teratur.
doanya tak terputus. Untuk pertama kalinya, Jatram merasakan bahwa lawannya bukan sedang melawan dengan kekuatan yang sama. Ia melawan dengan pusat yang berbeda. Dan di tengah pertemuan dua getaran itu, satu kesadaran muncul dalam diri Jatram bahwa kekuatan yang selama ini ia lepaskan, tanpa ragu kini sedang diuji oleh sesuatu yang lebih sunyi, namun jauh lebih dalam. Perlawanan ini tidak akan ditentukan oleh siapa yang lebih keras, tetapi oleh siapa yang lebih utuh di dalam dirinya sendiri. Pelataran desa menjadi ruang gema yang berbeda sore itu. Tidak ada teriakan, tidak ada denting senjata. Hanya dua suara yang saling berhadapan, satu dilahirkan dari ambisi dan laku gelap. Satu lagi tumbuh dari ketenangan dan doa panjang. Jatram berdiri dengan napas yang mulai terasa berat. Ia melafalkan mantra dengan presisi yang pernah ia asah di tepi sungai. Setiap huruf keluar lirih, namun tajam. Seperti anak panah tak terlihat yang meluncur lurus menuju pusat lawan. Udara bergetar halus. Beberapa orang di kejauhan merasakan dada mereka tertekan. Di hadapannya, Kiai Mahesa tetap tegak. Doanya mengalun stabil. Tidak lebih keras dari mantra Jatram, tetapi lebih dalam. Suaranya tidak mencoba menekan, tidak pula membalas dengan agresi. Ia hanya hadir tenang, konsisten seperti batu besar di tengah arus sungai. Getaran Jatram menghantam udara, tetapi tidak merobeknya seperti biasa. Ia terasa tertahan, seperti gelombang yang membentur dinding tak kasat mata, dan kembali dalam bentuk yang lebih lembut, namun menyakitkan. Jatram meningkatkan tekanan. Ia menarik napas lebih dalam, memaksa pusatnya bekerja lebih keras. Potongan mantra berikutnya keluar lebih tajam. Wajahnya menegang, pembuluh di pelipisnya tampak berdenyut. Kiai Mahesa tetap memejamkan mata. Doanya tidak terputus. Ritmenya selaras dengan napasnya. Tidak ada perubahan ekspresi, tidak ada tanda goyah. Udara di antara mereka terasa padat, seperti ada lapisan tak terlihat yang saling menekan. Warga yang menyaksikan mundur beberapa langkah, beberapa menutup dada mereka, merasakan getaran yang tak sepenuhnya bisa dipahami. Untuk pertama kalinya, Jatram merasakan bahwa suaranya tidak lagi menjadi satu-satunya pusat. Doa itu bukan sekadar bunyi, ia adalah keteguhan, ia adalah pusat yang tak mudah digeser. Detak jantung Jatram mulai kacau. Ia mencoba menyelaraskannya seperti dulu. Tetapi getaran yang ia lepaskan kini seperti mencari jalan kembali. Setiap lantunan terasa memantul halus di dadanya sendiri. Ia tidak ingin mundur. Ia telah sampai sejauh ini. Ia telah merobohkan pendekar. Ia telah membuat desa gemetar. Tidak mungkin ia kalah oleh seseorang yang hanya berdiri dengan doa. Ia memaksakan potongan mantra terakhir. Suaranya lebih keras dari sebelumnya. Getarannya tajam, hampir menyayat udara. Sesaat, pelataran terasa seperti berhenti. Bahkan angin pun terdiam. Namun pada detik berikutnya, tubuh Jatram tersentak. Bukan karena serangan dari luar, tetapi karena getarannya sendiri berbalik arah. Dadanya terasa seperti dihantam dari dalam. Nafasnya terputus. Lututnya goyah. Kiai Mahesa membuka mata perlahan. Doanya masih mengalun. Lebih pelan kini, tetapi tetap stabil. Jatram mencoba berdiri tegak. Ia ingin melanjutkan, namun suaranya tak lagi stabil. Setiap huruf yang keluar terdengar serak, terputus. Tenggorokannya kering, dadanya seperti diremas tangan tak terlihat. Ia terbatuk. Setetes darah jatuh ke tanah. Kerumunan tersentak, namun tidak ada sorak kemenangan. Tidak ada ejekan, hanya sunyi yang lebih dalam dari sebelumnya. Kiai Mahesa melangkah satu langkah mendekat. Ilmu yang tak disertai keseimbangan, ucapnya tenang, akan kembali pada sumbernya. Jatram merasakan kalimat itu seperti gema yang menghantam batinnya. Ia menyadari bahwa selama ini ia mengandalkan ketajaman getaran, bukan kejernihan pusat. Ia memaksa suara keluar tanpa menjaga keseimbangan di dalam. Doa Kiai Mahesa tidak menghancurkannya. Ia hanya menahan, dan dalam penahanan itulah getaran Jatram kehilangan arah. Pelataran kembali sunyi. Suara melawan sunyi telah memperlihatkan satu hal kekuatan. Bukan hanya soal siapa yang lebih tajam, tetapi siapa yang lebih utuh. Dan di tengah dada yang kini berdenyut tak beraturan, Jatram mulai memahami bahwa ajian yang ia banggakan tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Ia selalu terikat pada keadaan batin pemiliknya. Kini, bukan hanya lawan yang terancam oleh suara itu, tetapi dirinya sendiri. Senja turun perlahan, meninggalkan langit yang berwarna kelabu pucat. Pelataran desa mulai kosong.
Namun gema pertemuan sore itu masih terasa menggantung di udara. Jatram berdiri dengan tubuh yang tak lagi setegap sebelumnya. Dadanya naik turun cepat, seperti baru saja berlari jauh tanpa henti. Kiai Mahesa tidak melangkah lebih dekat. Ia hanya memandang dengan tatapan yang tidak menghakimi. Tatapan itu justru membuat Jatram semakin gelisah. Ia tidak ingin dikasihani. Ia tidak ingin dilihat sebagai seseorang yang hampir tumbang. "Aku belum kalah," ucap Jatram pelan, namun nadanya dipenuhi keras kepala. Ia menegakkan tubuhnya, meski lututnya masih terasa lemah. Di dalam dada detaknya berlari tak beraturan. Ia tahu pusatnya terguncang. Namun, ambisi dan harga diri masih mendorongnya untuk membuktikan bahwa ajian itu belum sepenuhnya runtuh. Ia menarik napas panjang, memaksa udara masuk hingga paru-paru terasa penuh. Ia mencoba mengingat kembali latihan di hutan. Irama sungai, keselarasan napas dan detak. Namun kali ini, irama itu sulit ditemukan. Potongan mantra kembali ia susun dalam benaknya. Huruf demi huruf terasa berat, seperti batu yang harus diangkat dari dasar sumur. Tenggorokannya kering, tetapi ia memaksa suara itu keluar. Lirih, terputus. Getarannya tidak lagi setajam dulu. Ia tetap ada, namun terasa goyah. Udara bergetar sebentar, tetapi tidak menghantam dengan presisi. Sebaliknya, getaran itu seperti berputar di sekelilingnya. Kiai Mahesa tetap berdiri. Doanya kembali mengalun pelan, bukan sebagai serangan, melainkan sebagai penopang ruang di antara mereka. Jatram merasa dadanya seperti dipukul dari dalam. Ia mencoba melanjutkan mantra, meningkatkan tekanan, memaksa pusatnya bekerja lebih keras. Untuk sesaat, suaranya kembali stabil. Getaran tajam meluncur. Namun pada detik berikutnya, tubuhnya tersentak keras. Seolah ada tangan tak terlihat yang mencengkeram jantungnya dan memelintirnya tanpa ampun. Ia terhuyung. Tangannya refleks menekan dada. Rasa panas menjalar dari tengah tubuh hingga ke tenggorokan. Pandangannya berkunang-kunang. Suara di sekitarnya terdengar jauh, seperti teredam kabut. Ia berlutut. Darah mengalir tipis dari sudut bibirnya, jatuh ke tanah yang mulai dingin. Nafasnya terputus-putus. Jantungnya berdetak liar, tidak lagi mengikuti pola yang bisa ia kendalikan. Di dalam kepalanya, gema mantra yang tadi ia lepaskan terasa memantul berkali-kali, seperti ruang kosong yang memperbesar suaranya sendiri hingga menghantam balik tanpa ampun. Untuk pertama kalinya, Jatram merasakan ketakutan yang bukan berasal dari lawan, bukan dari desa, tetapi dari dalam dirinya sendiri. Ilmu itu tidak lagi menjadi senjata yang ia kendalikan. Ia telah berubah menjadi gelombang yang tidak lagi patuh. Kiai Mahesa melangkah perlahan, namun tetap menjaga jarak. "Hentikan!" ucapnya tenang. "Pusatmu tidak lagi selaras." Namun Jatram, dengan sisa kekuatan dan keras kepala yang masih tersisa, mencoba sekali lagi mengatur napas. Ia ingin berdiri, ingin menunjukkan bahwa ia masih mampu. Ia memejamkan mata, berusaha menemukan irama. Namun yang ia dengar hanyalah dentuman tak teratur di dalam dada. Tubuhnya limbung, ia hampir roboh sepenuhnya. Dalam momen itu, ia menyadari satu kebenaran yang tak bisa lagi ia sangkal. Ajian penghancur jantung bukan hanya mengincar lawan, ia menuntut pusat yang bersih dan seimbang. Tanpa itu, ia berubah menjadi racun bagi pemiliknya. Di pelataran yang mulai gelap, Jatram terengah-engah, nyaris tak mampu berdiri. Jantung yang dulu ia gunakan untuk menghancurkan, kini menjadi titik terlemah dalam dirinya. Dan di antara napas yang tercekat, ia mulai memahami bahwa pertempuran terbesar bukan lagi melawan orang lain, tetapi melawan getaran yang telah lama ia pelihara di dalam dadanya sendiri. Malam turun perlahan, menyelimuti pelataran dengan gelap yang dalam. Orang-orang sudah tak lagi berbisik. Mereka hanya menyaksikan dalam diam. Jatram terbaring setengah duduk, napasnya pendek. Dadanya naik turun tak beraturan. Setiap tarikan udara terdengar seperti perjuangan. Kiai Mahesa berdiri tak jauh darinya. Wajahnya tidak menunjukkan kemenangan. Tidak ada sorot bangga, hanya keheningan seorang saksi yang tahu bahwa yang runtuh di hadapannya bukan sekadar seorang pemuda, tetapi ambisi yang terlalu jauh melampaui keseimbangan. Jatram mencoba berbicara, tetapi suaranya serak. Tenggorokannya terasa seperti terbakar oleh getaran yang ia paksa keluar. Ia menutup mata sejenak, mencoba menemukan kembali irama yang dulu pernah ia kuasai di tepi sungai. Namun yang ia temukan
hanyalah dentuman kacau di dalam dada. Detak itu kini terasa seperti gema dari semua mantra yang pernah ia lepaskan. Setiap getaran yang dulu meluncur keluar tanpa ragu, kini seolah berkumpul kembali di pusatnya, menuntut keseimbangan yang tak pernah ia jaga. Angin malam berembus pelan. Tidak ada lagi tekanan di udara. Tidak ada lagi getaran tajam yang menyayat ruang. Hanya napas manusia yang berat dan lengka-lengka warga yang mulai menjauh perlahan. Jatra membuka mata dan menatap langit yang gelap. Untuk pertama kalinya, sejak ia meninggalkan hutan, ia merasakan keheningan yang jujur. Bukan sunyi yang dipenuhi ambisi, bukan diam yang menunggu kekuatan, tetapi sunyi yang memantulkan dirinya sendiri. Ia teringat pondok kecil di tengah hutan, tatapan sang guru, kalimat pendek yang dulu ia abaikan. Suara selalu kembali pada pemiliknya. Kini, ia merasakannya sepenuhnya. Dadanya berdenyut lebih pelan. Namun setiap detak terasa berat. Tubuhnya semakin lemah. Ia tidak lagi mencoba melafalkan apapun. Tidak ada lagi dorongan untuk membuktikan diri. Tidak ada lagi keinginan untuk ditakuti. Kiai Mahesa berlutut di sampingnya. Bukan untuk menyerang, bukan untuk merendahkan, tetapi untuk memastikan bahwa sisa napas itu tidak dilalui dalam kesendirian. Setiap ilmu adalah amanah. Ucapnya pelan. Tanpa keseimbangan, ia menjadi beban. Jatram tidak menjawab. Bibirnya bergerak samar, tetapi tak ada suara yang keluar. Di dalam dirinya, ia tahu perjalanan ini telah mencapai ujungnya. Bukan karena dikalahkan oleh orang lain, tetapi karena pusatnya sendiri tak lagi mampu menahan getaran yang ia lepaskan terlalu jauh. Napasnya semakin pendek, detaknya melemah. Malam menjadi saksi ketika suara pembawa maut akhirnya terdiam. Tidak ada kilat, tidak ada gemuruh, hanya satu tubuh yang perlahan kehilangan irama. Seperti genderang yang berhenti dipukul. Jantung yang dulu ia gunakan untuk menggetarkan dunia, kini berhenti dengan sunyi. Keesokan paginya, desa terasa berbeda. Bukan karena ketakutan, tetapi karena kekosongan. Ajian itu tidak lagi dilafalkan. Tidak ada lagi duel tanpa sentuhan. Namun, cerita tentang suara yang mampu menghancurkan jantung tetap hidup dalam ingatan orang-orang. Sebagian menganggapnya sebagai pelajaran tentang ambisi yang melampaui batas. Sebagian lagi menyimpannya sebagai legenda yang akan diceritakan dari generasi ke generasi. Namun, di tanah Jawa yang menyimpan sayuta ilmu, tidak ada kekuatan yang benar-benar hilang. Ia hanya berpindah. Menunggu. Ia bersembunyi dalam bisikan dan naskah tua, dalam laku sunyi, dan niat yang tak selalu bersih. Hutan di perbukitan tetap berdiri. Sungai tetap mengalir dengan irama yang sama. Angin tetap membawa getaran yang tak terlihat. Dan entah di masa yang akan datang, ketika seseorang kembali tergoda oleh kekuatan tanpa sentuhan suara itu, mungkin akan lahir kembali bukan sebagai legenda semata, tetapi sebagai pengingat bahwa setiap getaran yang dilepaskan ke dunia selalu meninggalkan jejak di pusat manusia itu sendiri.